Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Sri Mulyani SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karanganyar dari SD Negeri 03 Jatiroyo. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani Ibu Tri Wulandari SPD, Guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti SD Negeri 03 Jatiroyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wulan. Ya, Waalaikumsalam Bu Yani. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya sangat baik sekali. Alhamdulillah, baik Bu. Jadi, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi kaitan kedepannya dalam kegiatan observasi. Saya akan amati proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Tri Wulandari di dalam kelas. Adapun tujuan dilaksanakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, Bu Wulan? Iya. Sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga kedepannya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Wulan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran, Bu Wulan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Wulan pada kegiatan proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Ya, baik Bu Yani. Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan, ada dua tujuan antara lain, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menerima adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Memelihara, yang Maha Melindungi, yang Maha Mengetahui, dan yang Maha Teliti atau yang Maha Waspada dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat menyebutkan perilaku tawakal, bersyukur, rajin belajar, dan rasa ingin tahu sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir dengan penuh tanggung jawab. Oke, jadi di sini akan ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Iya. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan saat observasi, Bu? Pengembangannya mungkin saya menggunakan 3 area, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke. Area yang pertama yaitu sikap. Peserta didik menunjukkan sikap menjadi pribadi yang pandai bersyukur, rajin beribadah, dan bertanggung jawab. Kemudian area yang kedua yaitu pengetahuan, meliputi peserta didik menyebutkan perilaku tawakal, bersyukur, rajin belajar, dan rasa ingin tahu sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir dengan penuh tanggung jawab. Kemudian area yang ketiga yaitu keterampilan, meliputi peserta didik membuat catatan-catatan tentang Asmaul Husna, Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir dengan penuh tanggung jawab. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Wulan meliputi 3 aspek ya Bu Wulan ya tadi. Iya. Ada aspek sikap, kemudian ada aspek pengetahuan, dan juga aspek keterampilan bagi siswa. Kemudian yang ingin saya dengar dari Bu Wulan, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, mungkin dari segi strategi, kemudian dari segi model, dan juga metode pembelajaran yang ingin Ibu gunakan. Ya, baik. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Kemudian, model pembelajaran saya menggunakan kooperatif script, sedangkan metode pembelajaran dengan berdiskusi dan bekerja kelompok. Oke Bu Wulan. Jadi rencana yang ingin Ibu terapkan dalam proses pembelajaran ke depan adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Wulan ya. Iya. Dengan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran kooperatif script,
Dan metode pembelajaran yang digunakan adalah dengan cara berdiskusi dan kerja kelompok. Nah, kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran besok, Bu Wulan? Ya, untuk media pembelajaran yang saya akan gunakan yaitu antara lain yang pertama media atau alat peraga atau alat bantu bisa berupa ilustrasi gambar, Asmaul Husna, Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khobir. Kemudian yang kedua, buku panduan PAI kelas 2. Kemudian yang ketiga, papan tulis, spidol, serta alat tulis lainnya. Kemudian yang keempat, worksheet atau tugas kelompok. Kemudian LCD, proyektor, dan yang terakhir laptop. Oke, Bu Wulan. Jadi alhamdulillah sudah lumayan lengkap ya media yang ingin Ibu gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, kira-kira Bu Wulan untuk proses pembelajarannya akan dilaksanakan kapan? Maksudnya pada hari apa? Kemudian di kelas berapa? Dan kemudian jam keberapa, Bu Wulan? Ya, baik. Kebetulan saya ada jadwal untuk kelas 2 di hari Jumat pada jam pertama. Oke, jadi untuk hari Jumat ke depan saya akan bersama dengan Bu Wulan untuk melakukan supervisi kelas ke tempatnya Bu Wulan ya. Ya, baik, Kemudian Bu. saya akan melihat, kemudian mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelasnya Bu Wulan. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan sesi akhir yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya juga akan didampingi oleh pengajar praktek. Sebelum kita akhiri Bu Wulan, kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan kali ini apa Bu? Iya, saya mungkin mendapatkan gambaran media apa saja yang akan saya gunakan nanti pada kegiatan pembelajaran. Mungkin akan saya persiapkan mulai dari sekarang, Bu. Oke, baik Bu Wulan. Terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada kali ini pada percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Jumat ke depan ya Bu Wulan ya. Ya, baik, Bu. Demikian percakapan pra-observasi saya hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak?
Bulan mau tanya, Asmaul Husna itu artinya apa? Betul sekali. Nama-nama Allah yang baik. Kemudian di kelas 2 ini kita akan belajar 4 Asmaul Husna. Coba apa aja dibaca?
ke dukun, ke pohon, itu tidak boleh. Ya. Kemudian bukti bahwa Allah Maha melindungi yaitu apa? Allah melindungi ya, Allah melindungi dari benda langit. Itu gambarnya bumi tertabrak oleh benda-benda langit. Hampir tertabrak, tapi karena Allah melindungi
bagus sekali. Ya, kemudian kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu, siap? Siap. Kita berdiri semuanya. Terus kalian ke pinggir kursi kalian. Nah, karena kita mau berjoget ya. Ya. Sudah ya? Siap. Kita tirukan Bu Guru ini lagi joget ya. Baik anak-anak, kita hari ini sudah belajar tentang apa? Asmaul Husna. Mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Silakan dibaca Asmaul Husna Al-Hafiz. Yang pertama dibaca Tia, coba. Asmaul Husna Al-Hafiz artinya Allah Maha Memelihara, berikau yang berlaku yang mencontohkan Asmaul Husna Al-Hafiz yaitu memelihara anggota tubuh dari penyakit Ya, kemudian Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Wali. Silakan dibaca Albi. Al-Wali artinya Allah Maha Melindungi, perilaku yang mencontohkan Asmaul Husna Al-Wali yaitu jangan menyembah pada selain Allah. Ya. Terus kemudian Asmaul Husna Al-Alim dibaca Asaja. Asmaul Asmaul Husna Al-Alim. Asmaul Husna Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui, perilaku yang mencontohkan Asmaul Husna Al-Alim yaitu untuk imbun dengan rajin. Iya. Terus kemudian Asmaul Husna Al-Qadir. Silakan dibacakan Mas Rafa juga. Asmaul Asmaul Husna Al-Qadir. Asmaul Husna Al-Qadir artinya Allah Maha Teliti, perilaku yang mencontohkan Asmaul Husna Al-Qadir yaitu mempersiapkan perlengkapan sekolah dan dengan teliti. Ya, sih betul sekali. Ya, itu anak-anak. Tadi kita sudah belajar tentang 4 Asmaul Husna. Ya, kemudian minggu depan anak-anak kita akan belajar tentang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sri Mulyani SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karanganyar dari SDN 03 Jatiroyo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pengajar praktek saya yang bernama Bapak Marjito SPD, kemudian dengan rekan guru sejawat saya dari sekolahan saya yang bernama Ibu Tri Wulandari SPD. Pada percakapan pasca observasi ini, kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan wawancara pra-observasi ya Bu ya. Juga sudah melaksanakan observasi di mana saya mendampingi Ibu Wulan untuk pelaksanaan proses pembelajaran di dalam kelas. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas, serta untuk menentukan rencana tindak lanjut ke depannya guna mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang beragam. Oke, siap ya Bu Wulan ya untuk kegiatan percakapan? Oke. Bu Wulan, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, saya baik sekali, Bu. Alhamdulillah, baik Bu Wulan. Kemarin kita sudah melaksanakan 2 kegiatan ya Bu Wulan. Kaitan yang pertama adalah percakapan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi yang Bu Wulan lakukan proses pembelajarannya di kelas 2 ya Bu ya. Oke, yang pertama saya tanyakan ke Bu Wulan adalah bagaimana perasaan Bu Wulan setelah pelaksanaan observasi di kelas Bu Wulan? Baik, Bu. Perasaan saya saat melakukan pembelajaran di kelas tentunya sangat senang sekali, Bu. Oke, alhamdulillah senang ya Bu Wulan ya. Kemudian adakah hal-hal baik yang Ibu dapatkan dari hasil observasi proses pembelajaran kita kemarin, Bu? Ya, dari pembelajaran yang saya lakukan, tentunya metode yang saya gunakan itu mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri. Oke. Kelebihan dari model pembelajaran kooperatif script adalah melatih pendengaran dan kecermatan murid. Sedangkan kelemahannya adalah hanya bisa digunakan untuk mata pelajaran tertentu saja. Oke. Selain itu, kelebihannya dari metode diskusi dan kerja kelompok diantaranya meningkatkan sosial murid, kerjasama antar murid. Begitu, Bu. Oke, baik Bu Wulan. Jadi kaitan dengan model dan metode yang Bu Wulan pakai untuk proses pembelajaran kemarin, ada kelebihan dan juga kelemahannya ya Bu Wulan ya. Untuk skala penilaian Bu Wulan, dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin dari skala 1 sampai 10, kira-kira sampai mana penilaian menurut Bu Wulan sendiri? Mungkin posisi saya berada di sekitar 7 sampai 8, Bu. Oke, Bu Wulan. Kemudian adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan ke depannya Bu Wulan? Ya, baik, Bu. Mungkin saya akan meningkatkan dalam pembelajaran ke depannya, tetap menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, juga memasukkan pembelajaran sosial emosional, sehingga bisa terus membantu murid untuk lebih aktif dalam mengeluarkan ide atau pendapatnya dalam berdiskusi. Oke, siap. Jadi kemarin sudah bagus sekali ya Bu Wulan ya. Kaitan dengan proses pembelajaran yang Ibu laksanakan, sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bu Wulan sudah membuat suatu proses pembelajaran bagaimana membuat anak-anak itu, kebutuhan anak yang beragam itu dapat tercukupi, seperti itu ya Bu Wulan ya. Oke, kemudian selain itu Bu Wulan juga ingin mengaktifkan murid kaitan dengan kegiatan diskusi di kelompoknya ya Bu ya. Oke. Kemudian rencana ke depan Bu Wulan terkait dengan tindak lanjut yang akan Ibu Wulan lakukan untuk mengcover kebutuhan murid yang beragam itu seperti apa Bu? Ya, ke depan saya akan tetap menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengcover kebutuhan murid yang beragam serta pembelajaran sosial emosional. Oke, ya betul sekali ya Bu. Dengan melihat beraneka ragamnya kebutuhan belajar anak, serta bagaimana cara kita untuk menjaga perasaan anak, bagaimana anak itu supaya nyaman dalam proses pembelajaran, memang penting sekali kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Oke, nah baik Bu Wulan, kemudian untuk selanjutnya kaitan dengan
pelaksanaan tindak lanjut kira-kira kapan Bu Wulan akan melaksanakannya? Insya Allah pada pertemuan selanjutnya Bu, sesuai jadwal pembelajaran di kelas 2. Baik, oke. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Bu Wulan, komitmen yang Bu Wulan ingin laksanakan terhadap pembelajaran selanjutnya di kelas itu kira-kira kita observasi apa Bu? Komitmen saya adalah dengan tetap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan memasukkan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Diharapkan hasil pembelajaran bisa lebih maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Oke, betul sekali Bu Wulan. Kembali lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini tadi ya Bu Wulan ya. Tujuan utamanya adalah untuk mengcover seluruh kebutuhan murid yang beragam. Kemudian kaitan dengan pembelajaran sosional emosional ini diharapkan bagaimana cara kita untuk menumbuhkan motivasi belajar anak supaya anak itu dalam proses pembelajarannya itu bisa berjalan dengan nyaman dan juga menyenangkan. Ya Bu, betul sekali. Oke, terima kasih Bu Wulan atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya pada siang hari ini Bu. Dan juga terima kasih Pak Marjito untuk pendampingan dan bimbingannya pada kali ini. Mungkin sedikit tanggapan atau masukan dari Pak Marjito kaitan dengan pelaksanaan mulai dari pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi kita. Ya, terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani. Kalau catatan dari saya, mulai dari pra-observasi, observasi sampai pasca ini, saya melihatnya sudah bagus. Kemudian pembelajarannya juga bagus, sudah ada diferensiasi, sudah ada KSE. Jadi itu memang perlu sekali untuk selalu dilakukan, dilatih supaya nanti kompetensi kita sebagai seorang guru profesional, sebagai pemimpin pembelajaran akan semakin meningkat. Begitu Bu, harapan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Marjito, terima kasih Bu Wulan. Sama-sama Bu. Oke, demikianlah kegiatan percakapan pasca observasi yang saya laksanakan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.